Oke. Terkait dengan eh, masalah standar orang miskin atau orang fakir. Jadi gambarannya adalah masalah ekonomi atau penghasilan atau ma'isyah. Seperti apa orang miskin itu? Gambarannya ketika ada seseorang dia mempunyai kebutuhan satu hari itu 10.000. Kebutuhannya nggih. Kebutuhannya 10.000. Sedangkan dia bekerja, dia berusaha hanya mendapatkan kurang dari 10.000, tapi melebihi separuh. Jadi gambarannya gini, umpamanya dia kebutuhannya 10.000, dia kerja itu cuma dapat 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, enggak sampai 10.000. Itu kategorinya miskin. Kalau fakir lebih parah lagi. Fakir itu anggap saja kebutuhannya 10.000, penghasilannya di bawah 5.000. Ngaten nggih? Ini standar awal. Kemudian kalau kita aplikasikan di Bontang, kalau kita betul-betul mau konsis dengan definisi itu, sepertinya kok rada angel kita mencari mustafik ini. Gini apa mboten? Karena ya itu tadi, oke lah kalau standar di kampung miskin itu begitu. Tapi nek standar kota, miskin itu ya duwe motor barang. Gini apa mboten? Ya punya motor, ya punya gerobak. Ya punya reno-reno. Kalau mobil enggak lah. Mobil-mobilan mungkin. Jadi itu gambaran Pak G. Gambarannya seperti itu. Jadi yang kita lihat penghasilan. Meskipun dia punya rumah. Rumah kan ya gak mesti juga menjamin orang terus disebut kaya. Gitu. Bisa jadi rumahnya itu masih ngangsur. Gitu. Masih ngangsur. Atau dia punya motor tadi bahasanya. Oh itu punya motor Pak. Enggak miskin misalkan. Motornya kredit. Gitu. Jadi yang paling pas itu ya kategorinya terkait dengan ma'isyah. Ma'isyah itu tingkat ekonomi tadi itu. Kalau memang dia ekonominya lancar tadi ya. Lancar itu artinya dia kebutuhannya 10.000 kok kerja untuk 10.000, itu cukup berarti. Cukup itu ya cukup, sederhana. Tapi dia kebutuhannya 10.000 kok kerja dapat 11.000, sugih berarti ini kewisan. Jadi untuk kata sugih itu enggak harus punya rumah, punya mobil, enggak. Jenengan cukup kebutuhan sehari-hari, bisa nabung sidik-sidik ini pun sugih. Sudah kaya. Dalam segi apa tadi? Ma'isyah, masalah perekonomian. Niku gambarannya enggak Pak nggih? Tapi meskipun di Bontang niki ya itu tadi. Mungkin standar kita produk dinaikkan titik lah. Nah, jadi mungkin di Bontang niki non kenapa Pak? Nggih. Kalau cari miskin yang sejatinya miskin ya ada tapi jarang-jarang lah gitu ya. Kalau di Bontang nih ada nggak di Bontang ini orang yang nggak bisa ngeliwat gara-gara nggak punya beras? Ada tapi nggak banyak. Karena kemarin saya dilapor itu, Pak, ini ada tetangga saya nggak punya beras, mau masak nggak ini dan seterusnya. Nah, sudah, akhirnya kita kasih paket sembako dari Lazisno gitu ya. Ini kewajiban lembaga zakat atau badan amil zakat ya jangan sampai ada orang nggak bisa makan. Kalau ada sampai orang nggak bisa makan kok kita diam saja, kita tahu diam saja, ini kedosan gitu. Kedosan itu dosa besar. Pengurus zakat ini. Ya, saya kira itu ya. Jadi itu standar miskin, dan standar miskin ini di masing-masing daerah tentu berbeda gitu ya. Terus yang kedua tadi masalah apa nih Pak? Oh iya, amil sama panitia. Non? Iya, petugas zakat kan panitia zakat ya. Dados ngeten, amil itu adalah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah. Dia mendapatkan tugas memang untuk menghimpun, mengelola dan mentasarufkan. Menghimpun itu golek, mengelola itu ya terkait dengan tadi itu
pengelolaan zakat dan mentasarufkan, memberikan zakat. Ini amil. Ini apa? Amil. Nah, kalau amil jelas di dalam 8 asnaf itu, fakir, miskin, mu'alaf, ghorim, ya, kemudian ibnu sabil, sabilillah, amil, ada di situ bagian amil. Ada bagian amil. Satu. Jadi resmi. Jadi dimaksud amil itu resmi. Kalau negeri ya Basnas. Basnas itu lembaga atau badan amil zakat nasional. Makanya negeri bahasa saya. Kalau Lazisnu itu swasta. Contoh saya Lazisnu terus pokoknya. Ini ku swasta. Tapi tetap dia punya SK dari Kementerian Agama, ya, baik dari pusat sampai provinsi sampai daerah kita punya Kemenak, keputusan Menteri Agama. Kalau di Lazisnu nomor 255 tahun 2016. Ngapal kula. Oh. Nggih. Wong ketuae kok. Nah, terus itu terkait dengan amil yang resmi. Lah, mereka ini dapat 1/8. Kalau diambil, kalau nggak diambil lebih bagus. Alhamdulillah Pak, ini amilnya ini sudah mampu semua ini. Kita tasarufkan saja untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Oh malah jos, malah bagus. Satu. Kalau panitia, biasanya ngemek apa ora? Panitia itu kalau dia dapat rekomendasi dari Kementerian Agama atau Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat, dia masuk kategori amil musiman. Jadi jenengan silahkan nanti susun kepengurusan. Ketuanya sinten niki? Gus Fuad misalkan. Sekretaris bendahara, petugas-petugasnya yang bagian nerimo zakat, siapa-siapa. Seret, ajukan ke Kementerian Agama. Atau ke Basnas, atau ke Lazisnu, atau kemana saja, ke Lazisnu juga boleh gitu. Nanti pihak-pihak itu mengeluarkan SK. Jadi yang dimaksud resmi itu ono SK tenan. Oh ini loh surat keputusan mengingat, menimbang, memutuskan bahwa Masjid Al-Mukarramah ini orang yang tertulis di sini ini adalah menjadi ubzis bahasanya kalau Lazisnu, kalau di Basnas itu UPZ. Kalau di Lazisnu ubzisnu gitu. Ubzis itu unit pengumpul zakat, itu biasanya ada di masjid-masjid. Nah, rata-rata masjid-masjid itu nggak pakai itu. Ya ada sih sebagian gitu ya. Nggak tahu di Mukarramah ini ada nggak? Kudune ono, harusnya ada. Ya harusnya ada. Nah, kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Non? Kenapa? Kenapa? Saya lanjutkan ya. Kenapa demikian? Agar supaya kita ini betul-betul resmi, ibaratnya ono cantolane. Itu ya. Kita berafiliasi ke siapa? Ke lembaga amil zakat ini, ke badan amil zakat ini, atau langsung dari Kementerian Agama yang memberikan rekomendasi. Seingat saya beberapa tahun yang lalu itu langsung teman-teman panitia ini ngajukannya ke Kementerian Agama. Betul masalah, malah bagus itu nanti. Nah, nanti kalau Kementerian Agama biasanya diarahkan ke Basnas. Jadi tetap nanti ada SK-nya. Nah, ini kalau kita berbicara legalitas atau legal formal, supaya kita menjadi amil yang resmi. Konsekuensinya kalau kita menjadi amil resmi, entuk jatah. Sebenarnya itu aja Pak. Entuk napa? Jatah. Tapi nek jenengan gak resmi, gak entuk, gak dapat jatah amil. Tapi dapat jatah yang lain. Misalkan petugasnya kebetulan fakir miskin, ya entuk dia. Tapi atas nama fakir miskin. Tapi kalau amilnya kaya, ya gak entuk. Karena dia maaf bukan amilnya, panitianya kaya gitu ya, panitianya bukan amilnya. Maka dia gak dapat. Tapi nek amil, entah dia amilnya itu miskin atau kaya, tetap dapat. Tergantung tadi itu mau diambil apa enggak. Kalau nggak diambil lebih bagus, kalau diambil yo
Ya kok kebangetan wis sugih kok ngambil kan ngoten nggih. Nah itu. Niku di antara perbedaannya nggih. Nah, termasuk pengelolaannya lebih napa nggih? Lebih fleksibel, lebih leluasa kalau amil itu. Karena kalau panitia yang tidak punya SK tadi itu, berarti dia statusnya bukan amil, tapi kepanjangan tangan atau wakil daripada orang yang zakat. Jenengan cuma dititipi tok. Pak, aku niki bayar, engko tulung kekne wong fakir miskin. Maka konsekuensinya jenengan harus menyerahkan semua yang dititipkan ke jenengan sebelum time limitnya habis. Entah itu fidyah, entah itu fitrah, entah itu infak, sedekah. Jenengan kan bukan amil. Cuma dititipi ngono ae. Pak niki kula titip nggih. Nggih. Tapi kalau amil, nggih, kalau amil, ini dia masih bisa gerakannya masih agak longgar. Karena dia orang itu kalau sudah bayar ke amil, itu sudah loss. Kewajibannya selesai. Tapi kalau bayar di panitia yang bukan amil, dia dianggap belum bayar sebelum amil panitia itu menyerahkan ke fakir miskin. Karena jenengan titip, Pak. Itu diantara sedikit perbedaan terkait dengan amil dan tidak amil. Makanya kalau misalkan jenengan belum ada status amil ya sudah dijalankan saja status jenengan sebagai orang yang memegang amanah dari kawan-kawan yang berzakat ini gitu. Betul apa?